Saya Budi Santoso, dan saya baru saja menyerahkan cek tunai Rp14 miliar kepada menantu saya. Di resepsi pernikahan putri saya sendiri, Ardi Nugroho berbisik pelan, "Hilanglah. Kau memalukan aku." Selama 30 tahun, semua orang menganggap saya hanya petugas kebersihan Res Harapan Bangsa di Jakarta yang menyapu lantai dan membuang sampah. Tak terlihat. Ardi, suami baru Rino, ingin uang saya tapi bukan kehadiran saya. Dia ingin citra mbonyo dari Universitas Indonesia tetap bersih. Yang dia tidak tahu, sementara dia menghabiskan dana warisan ayahnya untuk jas desainer, saya diam-diam membeli setiap properti penting di Jakarta. Kadang hadiah terbesar adalah memperlihatkan kepada seseorang siapa yang baru saja dia hina. Tapi saya tidak membantah. Saya tidak membuat keributan. Saya hanya tersenyum dan menyimpan cek itu kembali ke saku jas saya. Mari kita mundur 18 bulan saat Rino pertama kali membawa Ardi pulang untuk makan malam. Saya masih bertugas di ruang jantung Res Harapan Bangsa. Rino sudah memperingatkan saya bahwa Ardi berasal dari keluarga kaya lomo. Ayahnya pemilik Nugroho Investment Group di Sudirman. Saya pikir, kalau dia membuat Rino bahagia, kita bisa atur. Bendera merah pertama muncul saat Rino memperkenalkan kami. Ardi benar-benar mencari orang lain di sekitar, seolah saya tidak mungkin ayah yang dia ceritakan. "Kau ayah Rino," katanya seperti memecahkan teka-teki. Saya masih memakai seragam kerja biru tua dengan nama Budi di saku. Biasa saja, tapi bersih. Selalu bersih. "Benar. Kau pasti Ardi." Jabat tangannya hanya 2 detik. Lalu dia bertanya tentang pengembangan karier saya. Pengembangan karier? Bukan pekerjaan. Saya menjaga rumah sakit tetap berjalan, jawab saya. 30 tahun bulan depan. Senyumnya semakin kaku. "Oh, manajemen fasilitas." Rino langsung menyela, "Ayah sudah lama di Res Harapan Bangsa. Semua orang di sono kenal beliau." Ardi mengangguk seolah mengerti, tapi saya lihat dia googling gaji manajemen fasilitas rumah sakit di ponselnya saat makan pencuci mulut. Angka yang dia temukan, Rp7 juta setahun, membuat posturnya rileks seperti memecahkan teka-teki lain. Itu kesalahan pertama. Dia tidak pernah bertanya apa arti menjaga rumah sakit tetap berjalan sebenarnya. Beberapa bulan berikutnya, pola semakin jelas. Di pesta ulang tahun Rino, Ardi memperkenalkan saya kepada teman-temannya sebagai ayah Rino yang bekerja di rumah sakit. Bukan kebersihan, bukan pemeliharaan, hanya bekerja di rumah sakit, seolah melindungi mereka dari sesuatu yang tidak enak. Saat mereka bertunangan, Ibu Ardi bertanya apakah saya nyaman di resepsi klub golf Pondok Indah karena mungkin berbeda dari yang biasa Bapak alami. Berbeda, yo. Bagian terburuk bukan penghinaan yang sudah saya hadapi seumur hidup. Terburuk adalah melihat putri saya menyusut sedikit setiap kali itu terjadi. Dia tidak bermaksud begitu, yah, Kotorino. Dia dari dunia berbeda. Dunia berbeda. Seolah hormat itu soal geografi. Tapi pukulan sesungguhnya datang 3 bulan sebelum pernikahan. Mereka mencari rumah, melihat rumah kolonial cantik di kawasan Pondok Indah seharga 36 miliar. Ardi terus bicara tentang koneksinya yang bisa bantu pembiayaan, bagaimana keluarganya paham kawasan ini. Saya diam saja selama tur, hanya mendengarkan. Di akhir, agen properti Ibu Dewi Handayani memberikan kartu namanya. Saat sampai ke saya, dia terkejut 2 kali. "Tunggu, Bapak Budi Santoso dari Santoso Holdings." Kepala Ardi langsung menoleh seperti ditampar. "Saya kira ibu salah orang," jawab saya cepat. "Saya bekerja di Res Harapan Bangsa." Ibu Dewi tampak bingung sebentar lalu mengangguk. "Maaf. Bapak kelihatan familiar." Ardi kembali rileks,
krisis teratasi, tapi saya lihat odo yang berubah di matanya. Seolah tiba-tiba khawatir odo potongan teka-teki lain yang belum dia temukan. Itulah saat perencanaan pernikahan jadi benar-benar menarik. Denah tempat duduk datang minggu lalu. Meja 12, sudut belakang dekat pintu dapur. Tempat sempurna untuk ayah mertua manajemen fasilitas yang mungkin bicara memalukan. Rino mencoba menjelaskan, hanya logistik, yah. Bapak mengertikan. Saya mengerti benar. Tapi saya juga mengerti sesuatu yang Ardi tidak tahu. Saya mengerti persis apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena begini, saat diremehkan 30 tahun, Anda belajar kesabaran. Anda belajar waktu yang tepat. Dan yang terpenting, Anda belajar bahwa pelajaran terbaik adalah yang orang ajarkan sendiri kepada diri mereka. Ardi akan mendapat pendidikan seumur hidupnya. Undangan pernikahan tergeletak di meja dapur, saya selama 3 minggu sebelum saya buka. Kertas tebal, embos emas, segalanya. Mungkin lebih mahal dari belanja bulanan kebanyakan orang. Di dalamnya, ada kartu kecil di balik undangan utama, panduan resepsi untuk anggota keluarga. Saya belum pernah lihat yang seperti ini, tapi rupanya itu biasa di dunia Ardi. Panduannya spesifik, mohon jaga percakapan ringan dan sesuai untuk tamu campuran. Hindari cerita pribadi yang mungkin tidak cocok untuk semua tamu. Ingat banyak tamu adalah rekan bisnis dan tokoh masyarakat. Terjemahan, jangan memalukan kami. Saya sisihkan kartu itu dan buat kopi. Muk yang sama selama 15 tahun. Odo retak di pegangannya, tapi masih bagus. Beberapa hal tidak perlu diganti hanya karena tidak cantik lagi. Momen kebenaran datang saat Rino menelepon malam itu. Yah, soal pernikahan. Suaranya hati-hati seperti yang semakin sering dia pakai. Orang tua Ardi tawarkan bayar sewa tujedu bapak. Mereka hanya ingin semuanya serasi. Serasi, seolah saya elemen dekorasi. Pikiran yang baik, jawab saya. Tapi saya bisa urus pakaian sendiri. Saya tahu bapak bisa. Hanya saja venue ini, orang-orang ini. Penting bagi Ardi semuanya lancar. Semuanya, termasuk saya. Saya bisa membantah saat itu. Bisa tanya kenapa pernikahan putri saya sendiri terasa seperti pertunjukan yang saya tidak layak ikut. Tapi saya tanya yang sudah mengganggu saya berbulan-bulan. Rino, kamu bahagia? Diam di ujung sono terlalu lama untuk nyaman. Tentu bahagia, yah. Kenapa tanya? Hanya memastikan. Tapi saya tidak hanya memastikan. Saya menghitung. Karena kalau saya diam, kalau saya ikut denah duduk dan panduan serta perkenalan hati-hati mereka, berapa harganya? Bukan uang. Saya punya lebih banyak uang dari yang keluarga Ardi bayangkan. Biayanya adalah melihat putri saya belajar bahwa cinta datang dengan syarat. Bahwa ada orang yang lebih penting dari yang lain. Bahwa hormat adalah sesuatu yang Anda dapat dengan tetap di jalur Anda. 27 tahun saya membesarkannya. 27 tahun menunjukkan bahwa kerja keras punya martabat. Orang pendiam bisa berdampak besar. Nilai Anda bukan diukur pendapat orang lain. Satu resepsi pernikahan bisa menghapus semua itu. Saya buka laptop dan lihat daftar tamu yang Rino bagikan berbulan lalu. 300 orang, teman Bo Ardi, rekan bisnis ayahnya, anggota klub golf, anggota TPR, wali kota datang, beberapa anggota TPR, dan tersebar di antaranya orang-orang saya. Trisiti Rahayu, Direktur Res Harapan Bangsa, yang naik dari perawat. Pak Joko, kepala pemeliharaan yang jadi atasan saya 20 tahun. Ibu Maria dari Housekeeping yang bawa suami dan 2 anak. Orang-orang baik. Orang yang melihat saya datang kerja setiap hari selama 3 dekade.
Orang yang tahu persis arti menjogo rumah sakit tetap berjalan. Kalau saya menghilang, kalau saya ikut saran Ardi dan buat hidup semua orang lebih mudah. Opo yang mereka pikirkan? Bahwa Budi Santoso, pria yang tak pernah absen 30 tahun, yang bantu mereka lewati perceraian dan kematian dan shift sulit, tidak cukup baik untuk pernikahan putrinya sendiri. Itulah taruhannya, bukan uang hadiah, bukan kecanggungan sosial. Taruhannya 27 tahun mengajari Rino bahwa dia berasal dari orang yang berdiri tegak. Soyo buka laci mejo dan ambil cek kasir, yang Soyo ambil pagi tadi, rep 14 miliar. Ardi pernah sebut mereka cari rumah, pinjaman studi, mulai hidup bersama. Soyo pikir hadiah pernikahan besar mungkin bantu transisi. Sekarang Soyo lihat berbeda. Ini bukan hanya uang. Ini ujian. Ardi ingin Soyo hilang, tapi ingin cek Soyo tetap terlihat. Dia ingin manfaat kemurahan hati Soyo tanpa beban kehadiran Soyo. Begitu bukan cara hormat bekerja. Soyo lipat cek dan masukkan ke saku jas yang akan Soyo pakai besok di pernikahan. Jas biasa, tapi bersih. Selalu bersih. Lalu Soyo telepon. Bu Lino, ini Budi Santoso. Soyo butuh Ando siapkan dokumen. Besok mungkin menarik. Bu Lino Wibowo sudah jadi pengacara properti, Soyo 20 tahun. Dia tahu persis arti menarik saat Soyo katakan. Seberapa menarik, Pak? Soyo lihat undangan dengan embos emas dan panduan hati-hati. Menghancurkan hidup menarik. Pilihan sudah dibuat. Besok Ardi Nugroho akan belajar bahwa pelajaran tertentu tidak bisa diajarkan dengan lembut. Upacara pernikahan indah, Soyo akui. Klub golf Pondok Indah sudah maksimal. Mawar putih di mono-mono. Kuartet biola, kursi rapi menghadap gazebo. Rino cantik memakai kalung mutiara neneknya, satu-satunya perhiasan yang istri Soyo dulu pertahankan saat kami masih muda dan miskin. Soyo duduk di belakang, meja 12, tepat seperti denah. Pemandangan tidak buruk sebenarnya. Soyo bisa lihat semuanya dari sini, termasuk cara pendamping pria Ardi sesekali melirik ke bagian keluarga biasa seolah memeriksa potensi masalah. Upacara berjalan lancar. Sumpah standar, cincin, ciuman, tepuk tangan. Ayah Ardi yang jadi penghulu online khusus untuk ini. Saat sambutan pembuka, dia tekankan menyambut keluarga dan teman dari berbagai lapisan masyarakat. Lapisan masyarakat. Kode untuk kita inklusif di sini. Tes pertama datang saat jam koktail. Soyo berdiri dekat bar minum soda saat teman kuliah Ardi mendekat. Pria tinggi, jas mahal, sudah minum bourbon kedua. Kau pasti ayah Rino, katanya. Soyo derek. Angkatan 2018 UI dengan Ardi. Budi Santoso. Senang bertemu. Jadi, opo pekerjaan Bapak? Ini dia. Soyo jogo agar harapan bangsa tetap berjalan. Ah, administrasi, bidang medis, susah zaman sekarang. Banyak regulasi. Soyo tidak koreksi. Biarkan dia pikir opo yang dia mau. Ardi bilang Bapak cukup dermawan soal biaya pernikahan, lanjut Derek. Luar biasa untuk gaji administrator rumah sakit. Itu dia, pemancingan. Ardi sudah bicara. Keluarga nomor 1, jawab Soyo singkat. Saat itu Ardi muncul di siku Soyo. Waktu sempurna, seolah dia pantau percakapan. Derek, kau sudah kenal mertua Soyo. Tekanan di mertua halus tapi jelas. Bukan pilihan. Baru perkenalan, koto Derek. Pak Budi cerita tentang pekerjaan di administrasi rumah sakit. Senyum Ardi berkedip sebentar. Ayah sedang rendah hati. Beliau lebih hands-on dari itu. Sangat hands-on. Pesan diterima. Pekerjaan buruh. Tidak odo yang perlu dilihat. Yo, koto Derek.
Dunia butuh semua jenis orang kan? Benar, Ardi setuju. Ngomong-ngomong ayah, mungkin bapak lebih nyaman di meja yang ditentukan. Makan malam sebentar lagi. Lebih nyaman. Terjemahan, kurang terlihat. Sebenarnya, koto soyo ingin beri hadiah dulu. Moto Ardi berbinar. Akhirnya, sesuatu berguna dari ayah mertua memalukan. Soyo keluarkan cek kasir dari saku jas. Rp 14 miliar atas nama Ardi dan Rino Nugroho. Moto derek melebar. Yo ampun. Itu hadiah pernikahan serius. Ardi ambil cek, tangannya sedikit gemetar. Ayah, ini sangat murah hati. Rino pasti odo satu hal, Soyo potong. Keduanya menatap Soyo. Tadi Soyo dengar bapak bicara dengan pendamping pria. Bapak bilang hadiah terbesar adalah kalau Soyo hilang. Wajah Ardi memucat. Ayah, Soyo tidak itu hanya derek tiba-tiba sibuk dengan minumannya. Beberapa tamu lain mulai mendekat, merasakan drama. Hanya bercanda, koto Ardi cepat. Bapak tahu, pengantin pria biasa, ingin semuanya sempurna. Sempurna, Soyo angguk. Jadi kehadiran Soyo membuat semuanya tidak sempurna. Bukan itu maksud Soyo. Lalu apa maksudnya? Lingkaran pendengar semakin besar. Soyo lihat Rino mendekat dari seberang ruangan, wajahnya khawatir. Maksud Soyo Ardi berhenti, melihat wajah-wajah yang menonton. Bisakah kita bahas secara pribadi? Soyo rasa kita sudah lewat pribadi, koto Soyo. Bapak buat komentar di depan pendamping. Soyo jawab di depan tamu. Rino sudah sampai, napasnya tersengal. Odo opo? Suami kamu baru jelaskan maksudnya soal Soyo hilang, koto Soyo tenang. Moto Rino berpindah-pindah. Ardi. Hanya salah paham, koto Ardi. Hanya gugup prapernikahan. Bapak tahu bagaimana? Tidak, koto Soyo. Soyo tidak tahu bagaimana. Jelaskan ke Soyo. Biola berhenti. Lebih banyak orang menatap. Soyo lihat orang tua Ardi mendorong kerumunan, wajah mereka tegang. Pak Budi, ayah Ardi muncul di sisi kami. Mungkin percakapan ini lebih baik nanti. Nanti kapan? Tanya Soyo. Setelah Soyo hilang. Ibu Ardi terkesiap pelan. Dia bicara opo? Ardi buat komentar, koto Soyo, suara Soyo jelas menyebar di area koktail yang sunyi. Tentang bagaimana hadiah terbesar adalah kalau Soyo hilang. Soyo hanya coba paham opo artinya bagi ayah di pernikahan putrinya. Kerumunan sekarang benar-benar mendengarkan. 300 tamu semua menonton drama. Artinya, koto Ardi, suaranya tegang, Soyo ingin Rino bahagia. Kadang dinamika keluarga rumit. Rumit bagaimana? Bapak tahu bagaimana? Ketangguhannya retak. Latar belakang berbeda, harapan berbeda. Berbeda bagaimana? Ya Tuhan, Pak Budi, harus Soyo ejo. Suara Ardi naik sedikit. Bapak petugas kebersihan. Ini klub golf. Ini orang bisnis, profesional, tokoh masyarakat. Kadang canggung. Itu dia. Kebenaran. Akhirnya. Sunyi memeakan. Soyo lihat cek di tangan Ardi. Rp 14 miliar. Lalu Soyo raih dan ambil kembali. Tahu tidak, Ardi. Bapak benar. Ini canggung. Soyo robek cek jadi 2, lalu 2 lagi, tapi bukan karena alasan yang Bapak pikir. Potongan cek perterbangan ke lantai seperti konfeti besar. Anda bisa dengar 300 orang menahan napas. Pak Budi. Suara Bu Lino Wibowo memotong sunyi. Di sini Bapak. Soyo berbalik, lihat pengacara Soyo mendekat lewat kerumunan. Bu Lino 50-an,
rambut perak, berjalan seolah punya setiap ruangan yang dimasukinya. Bu Lino, saya kira kapan Bapak datang? Macet dari Sudirman. Dia lihat cekrobek di lantai, lalu wajah pucat Ardi. Saya lihat malam ini penuh peristiwa. Ayah Ardi maju. Maaf, Ibu siapa? Lino Wibowo, Wibowo and Associates. Dia beri kartu nama. Saya lihat ayah Ardi bocok kartu. Wibowo and Associates salah satu firma hukum paling bergengsi di Jakarta. Jenis firma yang tidak tangani urusan hukum petugas kebersihan rumah sakit. Urusan hukum, tanya Ibu Ardi lemah. Oh, tahu kan, manajemen properti, pendirian perusahaan, yang biasa. Nodo Bu Lino santai tapi matanya tajam. Pak Budi buat saya sibuk. Manajemen properti. Derek, teman UI, tidak tahan. Bu Lino lihat saya. Bapak belum cerita tentang portofolio. Belum muncul dalam percakapan, jawab saya. Portofolio. Suara Rino kecil, bingung. Sebelum Bu Lino jawab, Pak James, manajer umum klub golf Pondok Indah muncul di bahu saya. Saya kenal James 15 tahun. Kami bisnis bersama berkali-kali. Pak Santoso. Salam James hormat, profesional. Semoga malam ini menyenangkan. Sangat mendidik, James. Saya ingin ucapkan terima kasih pribadi atas rekomendasi sistem suara upgrade untuk ballroom. Perbaikan akustik luar biasa. Ayah Ardi berkedip. Rekomendasi. James tampak bingung. Yo. Perusahaan Pak Santoso pasang sebagian besar infrastruktur kami. Listrik, keamanan. Kami tidak pakai yang lain. Perusahaan. Suara Ardi sedikit pecah. Santoso Holdings, kota James seolah jelas. Salah satu kontraktor paling dipercaya kami. Ayah Ardi mengerutkan kening. Santoso Holdings, manajemen properti, urusan hukum, sistem akustik. Ayah Rino menatap saya seolah belum pernah lihat. Perusahaan opo? Nanti sojo kita bahas, sayang. Tidak. Suaranya lebih kuat sekarang. Saya ingin bahas sekarang. Kerumunan semakin dekat. Ini lebih baik dari teater makan malam. Bu Lino buka map kulit dan keluarkan folder. Pak Budi, karena kita transparan, boleh saya sebut proyek pengembangan Riverside. Tahap mono, tanya saya. Tahap 3 baru groundbreaking bulan lalu. Kondominium mewah menghadap danau. Ibu Ardi terkesiap kecil. Pengembangan Riverside. Itu proyek Rp 800 miliar. Rp 1,1 triliun sebenarnya, Bu Lino koreksi. Tapi siapa yang hitung? James mengangguk antusias. Karya indah. Kami sudah cerita ke anggota tentang unit premium. Beberapa sudah bayar deposit. Deposit. Ayah Ardi semakin bingung. Pengembangan Pak Santoso laris, jelas James. Konstruksi berkualitas, lokasi primo. Biasanya odo daftar tunggu. Ponsel saya bergetar. 3 panggilan tak terjawab, semua dari agen properti. Berita cepat menyebar di bisnis ini. Pak Budi. Trisiti Rahayu mendorong kerumunan. Dia masih pakai gaun malam tapi lencana rumah sakit di tasnya, kebiasaan lomo. Semoga tidak keberatan saya mampir. Saya tahu ini perayaan keluarga. Trisiti, senang bertemu. Saya ingin ucapkan terima kasih pribadi untuk sayap anak baru. Keluarga anak pasti suka area bermainnya. Sayap baru. Rino menatap saya. Sayap anak keluarga Santoso, jelas Trisiti bangga. Donasi Pak Budi yang memungkinkan. Rp 40 miliar untuk alat khusus dan ruang dukungan keluarga. Ardi tampak mual. Donasi, katanya terboto.
Resmi anonim, lanjut The City. Tapi semua di rumah sakit tahu siapa yang lakukan. Pak Budi donor paling dermawan bertahun-tahun. Ponsel saya bergetar lagi. Kali ini saya lihat. Ibu Dewi Handayani, agen dari tur rumah Pondok Indah. Permisi, koto saya. Saya harus angkat. Pak Budi, suara Ibu Dewi ejitet. Saya baru dengar kabar. Benarkah Bapak tertarik rumah 127 Jalan Pondok Indah? Mungkin. Penjual terima tawaran Bapak 1 jam lalu. Tunai, tanpa syarat, closing 48 jam. Selamat. Bapak baru beli rumah impian. Saya lihat Ardi, rumah impiannya, yang dia bicara bisa dibiayai koneksinya. Terima kasih, Bu Dewi. Besok kita bicara. Saya tutup dan masukkan ponsel. Kerumunan sunyi lagi, tapi kali ini terasa berbeda, penuh harap. Baiklah, koto saya pelan. Ini sangat menerangi. Lonceng makan malam berbunyi dan 300 tamu enggan pindah ke ballroom, tapi tidak ada yang pikirkan salmon lagi. Saya kembali ke meja 12, tepat tempat denah. Sudut belakang dekat pintu dapur, pemandangan sempurna segala yang akan terjadi. Rino meluncur ke kursi sebelah, wajah campuran bingung dan sesuatu lain. Mungkin bangga, mungkin takut. Ayah, bisiknya, kita perlu bicara setelah makan malam. Sayang. Tidak, sekarang. Apa yang terjadi di sini? Santoso Holdings, donasi, rumah itu. Saya lihat putri saya. Benar-benar lihat. 27 tahun, cantik, pintar, terjebak dua dunia. Dia baru mulai paham. Yang terjadi adalah suami kamu baru belajar sesuatu penting tentang membuat asumsi. Tapi perusahaan itu sudah berapa lama? 30 tahun. Mulai dari kontrak kebersihan Dirs Harapan Bangsa. Tabung setiap rupiah. Beli properti sewa pertama dengan pinjaman ban. Lalu lagi. Motor Rino melebar. Selama ini. Selama saya sapu lantai, saya bangun sesuatu lebih besar. Di meja utama, Ardi dalam pembicaraan dalam dengan orang tuanya. Wajahnya merah, gerakannya tajam. Saya bisa tebak apa yang mereka bahas. Hidangan pertama datang, salad mewah yang mungkin lebih mahal dari belanja bulanan kebanyakan orang. Saya makan diam, dengar percakapan sekitar. Koto Santoso terus melayang dari meja lain, campur dengan holdings, dan pengembangan dan triliunan. Berita cepat di klub golf. Di tengah hidangan utama, Ardi berdiri, ketuk pisau ke gelas sampanye, pidato pengantin pria tradisional. Ladies and gentlemen, mulainya, suara menyebar di ballroom. Terima kasih semua hadir rayakan Rino dan saya. Tepuk tangan sopan. Pernikahan tentang menyatukan keluarga, lanjut Ardi. Tentang membangun jembatan antar dunia berbeda. Dunia berbeda. Froso itu lagi. Kadang jembatan itu butuh pengertian, kesabaran, kesediaan melewati perbedaan permukaan dan temukan kesamaan. Dia lihat langsung ke saya sekarang. Mertua baru saya, Budi Santoso, sangat mendidik. Beliau tunjukkan orang tidak selalu seperti yang kelihatan. Mendidik. Seolah saya rencana pelajaran. Pak Budi kerja keras. Sangat keras. Beliau yang bisa disebut orang yang sukses sendiri. Sukses sendiri dalam tanda kutip, podo dasarnya. Tapi sukses datang banyak bentuk kan. Dan keluarga berarti terima semua orang terlepas latar belakang. Jeda sebelum latar belakang disengaja. Seluruh ruangan tangkap. Jadi saya ingin ucapkan terima kasih publik ke Pak Budi atas kemurahan hatinya, perspektif uniknya, dan membesarkan wanita luar biasa yang sekarang istri saya. Kemurahan hati. Perspektif unik. Penghinaan itu mahir.
Pak Budi, mau ucap beberapa kata. 300 wajah menoleh ke meja 12. Ini permainan kekuasaan Ardi. Letakkan ayah mertua memalukan di sorotan depan semua orang penting ini. Biarkan dia gagap lewat sentimen kelas pekerja canggung, lalu lanjut ke pencuci mulut. Saya berdiri pelan. Terima kasih, Ardi. Itu sangat menerangi. Saya lihat Bu Lino di meja 7, senyum kecil di bibirnya. Trisiti di meja 15, ekspresi penasaran. James Thompson di meja staf, seperti nonton pertandingan tenis. Bapak tahu, koto saya, suara mudah menyebar di ballroom sunyi. Ardi benar soal sukses datang banyak bentuk. Saya jeda, biarkan meresap. 30 tahun lalu saya mulai sapu lantai Dirs Harapan Bangsa. Upah minimum, shift malam, tak terlihat bagi kebanyakan orang. Seperti koto Ardi, kerja keras. Beberapa angguk dari kerumunan. Ini cerita yang mereka harap. Tapi begini soal tak terlihat. Ando lihat segalanya. Belajar hal seperti gedung mono yang terawat dan mono yang tidak, kawasan mono yang tumbuh dan mono yang mati, properti mono yang mungkin layak dimiliki suatu hari. Anggukan berhenti. Orang mulai perhatian. Jadi sementara saya sapu lantai itu, saya juga belajar, membeli properti sewa pertama dengan pinjaman bank, lalu kedua, lalu ketiga. Wajah Ardi berubah warna. Setelah itu saya punya cukup properti butuh perusahaan kelola. Santoso Holdings Lodge. Mungkin beberapa dari Bapak pernah dengar. Gumaman dari beberapa meja. Mereka pernah dengar. Bertahun-tahun kami kembangkan properti komersial, proyek pengembangan. Pusat perbelanjaan baru di Jalan Tamrin, itu milik kami. Kompleks kantor di Sudirman tempat Nugroho Investment Group sewa ruang, juga milik kami. Ayah Ardi jatuhkan garpunya. Kondominium mewah di Riverside Development yang semua orang bicarakan, itu juga milik kami. Saya lihat langsung ke Ardi. Dan pagi ini saya beli properti lain, rumah kolonial cantik di 127 Jalan Pondok Indah. Rep 36 miliar. Tunai. Rino terkesiap. Itu rumah yang mereka tur bersama. Ardi, Bapak sebut tadi itu akan jadi hadiah kalau saya hilang. Dan tahu tidak? Bapak benar. Itu akan jadi hadiah. Sunyi mutlak. Hadiah untuk Bapak. Karena selama saya odo, Bapak harus hadapi fakta bahwa petugas kebersihan yang Bapak malukan ini bangun kerajaan sementara Bapak habiskan dana warisan untuk kuliah bisnis. Saya masukkan tangan ke jas dan keluarkan akta properti. Jadi ini hadiah pernikahan saya untuk kalian berdua. Rumah yang kalian inginkan tapi tidak mampu. Ini milik kalian. Saya letakkan akta di meja. Sewa 60 juta per bulan. Pembayaran pertama jatuh tempo Jumat depan. Ledakan bisik langsung. 300 orang semua bicara sekaligus. Ardi berdiri beku di meja utama, mulut sedikit terbuka. Selamat atas pernikahan kalian, koto saya tenang. Semoga kalian sangat bahagia di rumah saya. Ballroom meledak. 300 tamu semua bicara sekaligus. Ponsel muncul, kamera flash. Wali kota condong ke istrinya, gestur ke saya. Teman Ui Ardi googling Santoso Holdings di ponsel. Anggota klub golf mengangguk seolah potongan teka-teki akhirnya pas. Ardi berdiri beku di meja utama, akta properti di tangan, bocah berulang seolah koto-koto mungkin berubah. Budi Santoso, pemilik dan presiden Santoso Holdings Lodge, dengan ini memberikan sewa residensial, dia angkat kepala, wajah putih. Ini nyoto. Sing nyoto mbok wi Bapak, koto saya. Rino menatap akta di bahu Ardi. Ayah, ini rumah impian kami. Bagaimana Bapak, saya tahu itu rumah impianmu, sayang.
Kamu bicara berbulan-bulan. Dapur, kamar utama, pemandangan danau. Makanya saya beli. Tapi sewa 60 juta kami tidak mampu. Itu harga pasar untuk properti kelas ini, kota saya tenang. Meski mungkin koneksi Ardi bisa bantu pembiayaan. Ayah Ardi sudah mendekat dari meja utama. Pak Rahmat Nugroho, pemilik Nugroho Investment Group, salah satu firma keuangan paling mapan di kota, pria yang biasa jadi orang paling penting di ruangan monopun. Pak Budi, katanya hati-hati, saya rasa odo salah paham di sini. Tentang opo? Tentang ini. Dia gestur ke kekacauan sekitar. Situasi Santoso Holdings ini. Opo soalnya? Bu Lino muncul di sisi saya, map kulit di tangan. Pak Rahmat, senang bertemu lagi. Ayah Ardi berkedip. Bu Lino, ibu kenal Pak Budi. Pak Budi klien saya 20 tahun. Kami lakukan banyak bisnis bersama. Bisnis. Bu Lino buka map dan keluarkan folder tebal. Akuisisi properti, pengembangan komersial, restrukturisasi perusahaan, yang biasa. Dia beri dokumen ke Rahmat. Bapak mungkin temukan ini menarik. Ringkasan portofolio terkini Pak Budi. Moto Rahmat turun halaman. Saya lihat ekspresinya berubah saat baca. 5 triliun aset. Estimasi konservatif, kota Bu Lino. Nilai properti naik. Tapi Rahmat lihat saya, lalu dokumen lagi. Bapak petugas kebersihan. Dulu petugas kebersihan. Sekarang juga pengembang properti, pemilik properti, dan pengusaha. Orang bisa lebih dari satu hal, Pak Rahmat. Trisiti sudah ikut lingkaran kami yang tumbuh. Pak Budi juga donor swasta terbesar rumah sakit kami, sayap anak baru, upgrade alat jantung, garasi parkir staf. Semua donasi anonim, saya klarifikasi. Saya suka jaga kerja amal pribadi. Seberapa pribadi, tanya Ardi, suaranya. Saya angkat bahu. Majalah Swo telepon bulan lalu. Mereka mau cerita tentang kekayaan tersembunyi. Pengusaha sukses yang jaga profil publik rendah. Saya tolak wawancara. Ibu Ardi muncul di siku suaminya. Rahmat, apa yang terjadi? Semua orang bicara Pak Budi punya setengah Jakarta. Bukan setengah, saya koreksi. Mungkin 15% properti komersial pusat kota, 20% pengembangan residensial pinggiran. Portofolio terdiversifikasi. James Thompson dari klub golf sudah dorong kerumunan. Pak Santoso, semoga ini tidak pengaruhi perjanjian kemitraan kami. Kenapa harus? Yah, kalau berita keluar bahwa Bapak punya, dia gestur tak berdaya. Wang, saya supply. James, saya punya uang 20 tahun. Itu yang buat saya bisa investasi perbaikan infrastruktur, sponsor acara, dukung bisnis lokal, termasuk tempat ini. Dukung. Suara Ardi pecah. Dukungan opo? James tampak tidak nyaman. Santoso Holdings pegang hipotek perluasan fasilitas kami. Mereka biayai renovasi lapangan golf 3 tahun lalu. Bapak punya klub golf, bisik Rino. Saya pegang utang perluasan mereka, saya koreksi. Odo bedanya. Bu Lino keluarkan dokumen lain. Pak Budi juga pegang hipotek komersial gedung kantor pusat kota tempat Nugroho Investment Group sewa ruang, pusat perbelanjaan tempat restoran favorit Ardi beroperasi, dealer mobil mewah tempat dia beli mobilnya. Dengan setiap pengungkapan, Ardi tampak semakin kecil. Ini mustahil, katanya akhirnya. Bapak tidak bisa bangun kekayaan seperti ini dari gaji petugas kebersihan. Benar, saya setuju. Tidak bisa. Saya lihat sekeliling ballroom. 300 wajah, semua menonton, semua mendengar. Bapak tidak bisa bangun kekayaan dari gaji sojo.
Bangun dengan hidup di bawah kemampuan, pelajari pasar, ambil risiko terukur, dan kerja setiap hari 30 tahun tanpa jalan pintas. Soyo keluarkan ponsel dan gulir ke foto. Ini properti sewa pertama Soyo. Beli 1994 seharga Rp600 juta. Per 80 juta, setiap rupiah yang Soyo tabung 2 tahun shift malam. Soyo tunjuk foto ke Ardi. Duplex 2 kamar di kawasan yang orang bilang transisi. Semua bilang Soyo gila. Terlalu berisiko. Terlalu kumuh. Sisi kota salah. Ardi tatap foto. Properti itu sekarang Rp6 miliar. Dan ajar Soyo sesuatu penting. Nilai bukan soal penampilan. Tapi opo yang jadi? Rino menangis sekarang. Bukan air mata sedih, sesuatu lain. Ayah, kenapa tidak pernah cerita? Cerita opo soal bisnis, properti, donasi, semuanya. Soyo lihat putri Soyo, wanita muda cantik yang tumbuh besar pikir ayahnya hanya pria yang sapu lantai. Karena bukan soal uang, sayang. Soal kerja. Uang hanya coro catat skor. Tapi semua komentar Ardi soal pekerjaan bapak, komentar itu ajar Soyo juga. Koto Soyo lihat langsung ke Ardi. Ajar Soyo bahwa sebagian orang pikir hormat adalah sesuatu yang diwariskan. Sukses adalah sesuatu yang dipamerkan, nilai adalah sesuatu yang orang lain ukur. Soyo lipat akta properti dan beri ke Rino. Tapi hormat adalah sesuatu yang Anda peroleh. Sukses adalah sesuatu yang Anda bangun, dan nilai adalah sesuatu yang Anda putuskan sendiri. Balrom benar-benar sunyi sekarang. Ardi, Bapak minta Soyo hilang malam ini. Bapak malu dengan ayah mertua kelas pekerja di depan semua orang penting ini. Soyo gestur ke ruangan. Tapi ini yang Bapak tidak tahu. Separuh orang penting ini penyewa Soyo. Seperempatnya band dengan institusi yang pegang hipotek Soyo, dan sebagian besar pernah dapat manfaat kerja amal Soyo tanpa tahu. Soyo tersenyum. Jadi pertanyaannya bukan apakah Soyo akan hilang, Ardi. Pertanyaannya apakah Bapak siap tampil sebagai pria yang pantas untuk putri Soyo di dunia, yang lebih kecil dan lebih terhubung dari yang Bapak pikir. Sunyi terasa selamanya. Lalu pelan seseorang mulai tepuk tangan, Trisiti, lalu Bulino, lalu James Thompson. Segera seluruh ballroom bertepuk tangan. Bukan untuk Ardi, untuk Soyo. Petugas kebersihan yang bangun kerajaan saat tak odo yang lihat. Tepuk tangan meredo, tapi energi ruangan sudah sepenuhnya berubah. Dari kebingungan dan kaget, sekarang odo sesuatu lain. Hormat, rasa ingin tahu, dan bagi sebagian orang, dosis takut yang sehat. Ardi masih berdiri di meja utama, pegang akta properti seolah bisa gigit. Wajahnya lewati beberapa warna dan berhenti di abu-abu sakit. Pak Budi, suaranya hampir bisik. Soyo tidak mengerti. Kalau Bapak punya semua uang ini, kenapa masih kerja sebagai petugas kebersihan? Siapa bilang Soyo berhenti kerja? Tapi Bapak pensiun. Rino bilang Bapak pensiun dari rumah sakit. Soyo pensiun dari sapu lantai. Tidak pensiun dari kerja. Soyo keluarkan ponsel dan tunjuk layar. 47 panggilan tak terjawab sejak sore. Manajemen properti pekerjaan penuh waktu, Ardi. Hanya seragam berbeda. Rino diam sepanjang pengungkapan, tapi sekarang bicara. Ayah, uang yang Bapak beri untuk kuliah, apartemen Soyo, mobil saat rusak. Opo soal itu? Opo? Soyo pikir Bapak berjuang, berkorban. Soyo pikir Bapak kekurangan supaya Soyo bisa punya. Soyo tidak pernah kekurangan, sayang. Tapi pengorbanan bangun karakter, baik bagi pemberi maupun penerima. Akhirnya Ardi temukan suaranya lagi. Jadi semua ini, cek yang robek, rumah, semuanya,
Ini direncanakan. Bukan direncanakan. Reaktif. Saya jalan ke tempat potongan cek masih di lantai. Seseorang sapu jadi tumpukan kecil, tapi masih odo. Rp 14 miliar robek jadi 4. Saya bawa cek itu malam ini sebagai hadiah. Kemurahan hati asli dari ayah yang ingin bantu putrinya mulai hidup pernikahan tanpa beban keuangan. Saya ambil potongan. Tapi hadiah datang dengan syarat, Ardi. Bukan syarat hukum, syarat hormat. Bapak tidak boleh ambil kemurahan hati seseorang sambil ingin dia hilang. Saya tidak bermaksud, Bapak persis maksud yang Bapak katakan. Bapak ingin uang saya dan ketiadaan saya, manfaat tanpa hubungan. Bu Lino sudah keluarkan ponsel dan catat. Pak Budi, untuk catatan, bagaimana Bapak ingin tangani transfer properti? Sewa residensial standar bulan ke bulan setelah tahun pertama. Deposit 2 bulan sewa. Rp 120 juta deposit. Suara Ardi pecah. Standar untuk properti nilai ini, kata Bu Lino datar. Pak Budi sebenarnya murah hati dengan opsi bulan ke bulan. Kebanyakan tuan tanah minta sewa tahunan untuk properti mewah. Tapi kami tidak punya Rp 120 juta. Kalian punya Rp 14 miliar 5 menit lalu. Saya tunjuk kenyataan mulai meresap. Ardi berbalik ke ayahnya. Ayah, bisa-bisa opo? Pak Rahmat Nugroho tampak masih proses segala yang terjadi. Depositnya. Sampai kami setle. Rahmat lihat saya, lalu anaknya. Ardi, kamu paham opo yang baru terjadi di sini? Ayah, kamu hina pria yang punya lebih banyak properti dari seluruh firma investasi kita kelola. Kamu suruh dia hilang di pernikahan putrinya sendiri. Kamu malukan keluarga istri di depan 300 orang. Tapi saya tidak tahu. Itu persis masalahnya. Kamu tidak tahu. Kamu tidak tanya. Kamu asumsikan. Percakapan terjadi di depan seluruh resepsi. Orang terang-terangan dengar sekarang, tidak pura-pura urus urusan sendiri. Trisiti mendekat kelompok kami. Pak Budi, maaf ganggu, tapi saya ingin sebut sesuatu. Apa itu, Trisiti? Rapat Dewan Selasa depan. Kami finalisasi rencana pusat onkologi baru. Kontribusi Yayasan Bapak, Yayasan Rino potong. Yayasan Keluarga Santoso, jelas Trisiti. Mereka komit Rp 200 miliar selama 5 tahun untuk fasilitas dan riset pengobatan kanker. Rp 200 miliar. Saya lihat Ardi hitung di kepala. Trisiti, koto saya pelan. Kita bahas urusan yayasan nanti. Tentu. Saya hanya ingin pastikan Bapak belum ubah pikiran soal hak penamaan. Hak penamaan opo? Tanya Rino. Ayah Bapak tolak nama beliau di bangunan yang didanai, koto Trisiti. Sangat jarang untuk donor sebesar ini. Saya suka privasi, koto saya sederhana. Bu Lino tutup map. Pak Budi, harus saya siapkan dokumen sewa untuk ditandatangani besok. Yo, syarat standar, timeline standar. Tunggu, koto Ardi putus asa. Bagaimana kalau kami tidak bisa bayar? Moko kalian akan digusur. Sama seperti penyewa manapun yang tidak bayar sewa. Tapi itu rumah impian kami. Bukan, saya koreksi. Itu rumah saya. Bisa jadi rumah kalian kalau kalian belajar jadi penyewa yang hormat. Beban akhirnya menghantamnya. Rumah yang dia cintai, hidup yang dia bayangkan, simbol status yang dia rencanakan pamer ke teman UI. Semua sekarang tergantung kemampuannya dapat persetujuan saya yang berkelanjutan. Pak Budi, koto Pak Rahmat pelan, opo yang dibutuhkan untuk selesaikan situasi ini? Selesaikan opo? Ketegangan antar keluarga. Saya lihat Ardi, lalu Rino,
lalu 300 tamu yang masih ikut setiap koto. Pak Rahmat, tidak odo ketegangan antar keluarga. Odo pelajaran yang dipelajari satu anggota satu keluarga. Apakah dia pelajari atau tidak sepenuhnya tergantung dia. Soyo ambil potongan cekropik dan beri ke Ardi. Pilihan Bapak, Nak. Bapak bisa terus cari orang perbaiki ini untuk Bapak, atau Bapak cari cara perbaiki sendiri. Bagaimana? Soyo tersenyum. Mulai dengan maaf. Bukan ke Soyo. Soyo tidak butuh. Ke istri Bapak Kareno malu dengan pria yang besarkan dia. Resepsi berlanjut, tapi bukan lagi tentang Ardi dan Rino. Saat hidangan pencuci mulut disajikan, kue 4 tingkat yang mungkin lebih mahal dari sewa bulanan kebanyakan orang, cerita sudah menyebar di luar ballroom. Soyo lihat tamu telepon, posting media sosial, kirim pesan. Pemilik Santoso Holdings terungkap di pernikahan putri. Petugas kebersihan rumah sakit diam-diam bernilai 5 triliun. Pengembang lokal beri pelajaran mahal ke menantu soal hormat. Wali kota mendekat saat kopi. Pak Budi, Soyo tidak tahu. Kita harus bicara proyek pengembangan tepi sungai Senin pagi. Lewat jalur resmi tentu. Tentu. Hanya saja ini ubah banyak hal. Minggu pagi, ponsel Soyo tak berhenti berdering. Agen properti, broker investasi, organisasi amal, wartawan. Jurnalis SWO yang telepon bulan lalu tiba-tiba sangat gigih jadwalkan wawancara, tapi panggilan paling menarik dari Nugroho Investment Group. Pak Budi, suara Rahmat lelah. Semoga tidak keberatan Soyo telepon langsung. Odo yang bisa Soyo bantu, Pak Rahmat. Soal Ardi dan Firmo. Soyo tunggu. Dia berjuang sejak kemarin. Situasi sewa, rumah, sifat publik segalanya. Beberapa klien kami di pernikahan. Soyo bayangkan. Masalahnya, Pak Budi, posisi Ardi di sini butuh tingkat kepercayaan klien, stabilitas, kemampuan kelola situasi keuangan kompleks. Dan sulit proyeksikan keahlian keuangan kalau tidak mampu bayar sewa rumah sendiri. Soyo paham. Ardi kerja di firma investasi ayahnya, kelola portofolio untuk klien koyo. Klien yang odo di pernikahan. Klien yang sekarang tahu pemuda yang beri nasihat keuangan menghina jalan keluar dari hampir 14 miliar uang keluarga. Opo yang Bapak minta, Pak Rahmat? Soyo minta pertimbangkan moderasi situasi demi Rino, kalau bukan demi Ardi. Bapak ingin Soyo beri diskon sewa. Soyo ingin Bapak pertimbangkan menghina anak Soyo secara publik mungkin pengaruhi kebahagiaan menantu Soyo. Itu poin adil, dibuat diplomatis. Pak Rahmat, boleh Soyo tanya. Kalau salah satu penasihat investasi Bapak hino klien bernilai 5 triliun, lalu minta perlakuan khusus, opo yang Bapak sarankan? Sunyi di ujung sono. Soyo sarankan penasihat itu belajar perbaiki hubungan lewat perilaku profesional dan tanggung jawab pribadi. Tepat. Lebih sunyi. Sewa tetap, lanjut Soyo. Kalau Ardi ingin renegosiasi syarat, dia bisa dekati Soyo seperti penyewa profesional dekati tuan tanah profesional dengan rencana bisnis, referensi, dan deposit. Pak Budi, Koto Rahmat. Anak Soyo minta Bapak hilang karena Bapak malukan dia. Sekarang dia malu karena buat asumsi tentang orang berdasarkan penampilan. Solusinya bukan hilangkan malu. Solusinya belajar dari itu. Soyo tutup telepon dan buat kopi. Muk somo, dapur somo, rutinitas somo selama 20 tahun. Beberapa hal tidak perlu ubah hanya karena orang lain akhirnya tahu kebenaran tentang mereka. Ujian sesungguhnya datang Selasa pagi. Rino ketuk pintu Soyo jam 7 pagi, masih pakai piyama, moto merah karena menangis. Ayah, kita perlu bicara. Masuk, sayang. Dia duduk di meja dapur Soyo,
Mejo sama tempat dia kerjakan per 12 tahun, tempat kami bicara soal cowok, aplikasi kuliah, dan pilihan karier. Ardi dipecat. Saya tuang kopi untuknya. Maaf dengar itu. Benarkah? Maaf kamu terluka. Maaf pernikahan baru kamu di bawah tekanan. Maaf suami kamu hadapi konsekuensi. Tapi kamu tidak maaf dia dipecat. Saya duduk di seberangnya. Rino, menurut kamu apa yang harus terjadi saat seseorang buat kesalahan profesional serius? Ini bukan profesional. Ini pribadi. Benarkah? Ardi kelola uang klien. Penilaiannya, karakternya, kemampuannya tangani situasi kompleks, semua itu profesional. Saat dia tunjukkan penilaian buruk secara publik tentang peluang keuangan besar, itu jadi isu profesional. Tangan Rino gemetar pegang cangkir kopi. Dia 29 tahun, ayah. Dia buat kesalahan dan sekarang belajar. Dengan kehilangan pekerjaan, tidak mampu bayar rumah kami, dengan semua orang di kota tahu mertuanya punya dia. Saya tidak punya dia, Rino. Saya punya rumah yang dia ingin tinggal. Odo bedanya. Dia lihat saya dengan ekspresi yang belum saya lihat sejak dia 16 tahun dan pikir saya orang paling tidak adil di dunia. Ini kejam. Tidak, sayang. Kejam adalah biarkan dia terus percaya sukses adalah sesuatu yang diwariskan bukan yang diperoleh. Kejam adalah memungkinkan ketidakhormatannya dengan berpura-pura tidak masalah. Lalu apa yang terjadi sekarang? Dia tidak bisa dapat kerja lain di keuangan. Tidak setelah ini. Kami tidak mampu rumah. Kami bahkan tidak mampu apartemen layak di pengangguran. Saya raih tangannya. Sekarang dia cari tahu dia terbuat dari opo. Sama seperti saya 30 tahun lalu saat punya 80 juta dan kemauan kerja. Tapi Bapak akan bantu kami, kan? Maksud saya, Bapak ayah saya. Saya ayahmu, makanya saya tidak akan rampas kesempatan kamu bangun sesuatu nyoto dengan suami. Rino tarik tangannya. Itu tidak adil. Adil adalah arti tunjukkan hormat dasar ke pria yang besarkan kamu. Adil adalah dia tanya soal pekerjaan saya bukan asumsikan tahu. Adil adalah masukkan saya dalam hidup kamu bukan sembunyikan saya dari dunianya. Saya berdiri dan isi ulang cangkir kopinya. Tapi hidup bukan soal adil, sayang. Soal apa yang kamu lakukan saat hal jadi sulit. Ardi akan cari tahu jenis pria dia sebenarnya. Dan kamu akan cari tahu jenis pernikahan yang kamu punya sebenarnya. Dia pergi 20 menit kemudian marah, takut, dan mungkin merasa tidak kenal ayahnya lagi. Mungkin itu bagian pelajaran juga. 3 bulan kemudian, Ardi ketuk pintu saya. Sabtu pagi di Oktober. Udara sejuk dan daun berubah. Saya di garasi cuci truk. Ford -150 Somo yang saya pakai 8 tahun. Biasa saja, tapi jalan sempurna dan bisa angkut apapun yang perlu. Pak Budi. Dia berdiri di ujung garasi, tangan di saku, tampak kurus 10 kilogram. Bisa bicara? Tentu, ambil handuk itu. Dia beri handuk dan lihat saya keringkan kap truk. Kami kerja diam beberapa menit sebelum dia bicara lagi. Saya dapat kerja. Bagus untukmu. Bukan keuangan. Berbeda. Saya terus kerja. Jenis berbeda apa? Manajemen konstruksi, proyek residensial kecil. Gaji sekitar 40% dari sebelumnya. Tapi saya bisa bayar sewa. Bulan pertama, deposit, semuanya. Uang bersih, uang hasil kerja. Saya lihat dia. Benar-benar lihat. Kesombongan hilang. Hak istimewa diganti sesuatu yang belum saya lihat. Kerendahan hati. Rino, bukan.
Dia yang temukan lowongan kerja. Kirim ke saya dengan catatan, waktunya bangun sesuatu nyoto. Saya tersenyum. Itu seperti putri saya. Pak Budi, saya berhutang maaf. Tidak perlu. Ya perlu. Saya hakimi Bapak. Saya malu dengan Bapak. Saya ingin kemurahan hati Bapak tanpa kehadiran Bapak. Itu salah. Saya lipat handuk dan letak di bak truk. Ardi, saya tidak butuh maaf Bapak, tapi Rino butuh. Dan lebih penting, Bapak perlu beri. Saya sudah beberapa kali. Dan dia bilang dia cinta saya, tapi tidak mau menikah dengan orang yang tidak hormat keluarganya. Gadis pintar. Ibunya pasti bangga. Jadi, apa yang Bapak akan lakukan soal itu? Ardi keluarkan amplop dari saku jas. Saya tulis surat untuk Bapak. Maaf sungguhan, bukan hanya koto. Dan saya ingin tanya apakah Bapak pertimbangkan sesuatu. Apa? Biarkan saya peroleh rumah itu. Bukan hanya bayar sewa, tapi peroleh. Buktikan saya layak tinggal di sesuatu yang Bapak bangun. Saya ambil amplop, tapi tidak buka. Bagaimana caranya? Kerja di Santoso Holdings, belajar bisnis dari bawah. Pemeliharaan, manajemen properti, hubungan penyewa. Tunjukkan saya bagaimana Bapak bangun apa yang Bapak bangun. Itu berarti mulai dari nol. Posisi entry level, gaji dasar, tidak ada perlakuan khusus karena menikah dengan putri saya. Saya tahu. Berarti akui bahwa semua yang Bapak pikir tentang sukses salah. Saya tahu itu juga. Saya buka amplop dan baca surat. Tulisan tangan, 2 halaman, penuh pikir dan spesifik. Tidak ada alasan, tidak ada pembenaran, hanya pengakuan dan tanggung jawab. Ardi, kata saya setelah baca, kenapa Bapak ingin lakukan ini? Karena saya ingin pantas untuk Rino dan ingin pantas untuk hidup yang kami bangun bersama. Dan saya tidak bisa sampai saya paham kerja nyoto seperti opo. Saya lipat surat dan masukkan kembali ke amplop. Senin pagi jam 7. Temui saya di gedung kantor pusat kota. Pakai baju kerja. Pak, Bapak terima. Dasar percobaan. Kita lihat apakah Bapak secerdas gelar UI katanya. 6 bulan kemudian, Ardi buat kesepakatan properti independen pertamanya. 2 tahun kemudian, saya promosikan dia jadi manajer proyek. Dan 5 tahun setelah resepsi pernikahan itu, saat cucu saya tanya apa yang kakek Budi lakukan kerja, Ardi tersenyum dan bilang, dia bangun mimpi, nak. Satu fondasi demi satu fondasi. Kadang hadiah terbesar bukan hilang. Kadang adalah ajar seseorang cara tampil.